Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fadila dengan NPM 20111103010087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian yang telah Bapak kirimkan ke Classroom, yaitu 1. Apa kekurangan dan kelebihan menggunakan aquasonder sebagai alat observasi bawah air dibanding scuba? Kelemahan dari aquasonder tersebut ialah harga untuk aquasonder itu lebih mahal. Kebanyakan aquasonder, kertas khusus dan baterai yang mahal harus menghabiskan waktu yang diperlukan untuk membersihkan dan memperbaiki hingga bisa bekerja. Jika rusak dan memerlukan tukang khusus seperti tukang perbaikan radio radiator untuk memperbaikinya. Kelebihannya tidak membuang-buang waktu bahan bakar untuk mencoba menangkap ikan di tempat di mana ada beberapa ikan atau tidak ada ikan sama sekali. Dapat menangkap lebih banyak ikan karena aquasonder menunjukkan di mana terdapat lebih banyak ikan untuk ditangkap. Aquasonder menunjukkan kedalaman air, dapat melihat batu, bangkai kapal atau sampah di bawah, sehingga dapat menghindari kehilangan atau kerobekan jaring Anda. Terus soal nomor 2, bagaimana sistem kerja dari aquasonder? Sistem kerja aquasonder perangkat akustik ini memiliki beberapa komponen seperti pemancar, penerima, gelombang, pendukung lainnya seperti komputer dan GPS. Prinsip kerjanya yaitu pada transmitter terdapat transducer yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi suara. Kemudian suara yang dihasilkan dipancarkan dengan frekuensi tertentu. Suara ini dipancar melalui medium air mempunyai kecepatan rambat sebesar V sama dengan 1500 meter per sekon. Ketika suara ini mengenai objek, misalnya ikan, maka suara ini akan dipantulkan sesuai dengan sifat gelombang, yaitu gelombang ketika mengenai sesuatu penghalang dapat dipantulkan, diserap, dan dibiaskan. Maka hal yang sama pun terjadi pada gelombang ini. Ketika gelombang mengenai objek, maka sebagai energinya akan dipantulkan, dibiaskan, atau diserap. Untuk gelombang yang dipantulkan, energi akan diterima oleh receiver. Besarnya energi yang diterima akan diolah dengan suatu program, kemudian akan diperoleh keluaran output dari program tersebut. Hasil yang diterima berasal dari pengolahan data yang diperoleh dari penentuan selang waktu antara pulsa yang dipancarkan oleh pulsa yang diterima. Dari hasil ini dapat diketahui jarak suatu objek yang dideteksi. Selain digunakan untuk mencari posisi ikan, alat ini juga digunakan untuk mengetahui kedalaman laut dan dapat juga digunakan untuk studi perikanan, yaitu mengetahui keberadaan atau distribusi ukuran tingkah laku dan tumbuhan. Selanjutnya, soal nomor 3, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar dan video di bawah air? Menurut saya faktor yang diperlukan dalam pengambilan gambar dan video di bawah air ada 3, yaitu fokus atau pemfokusan, kedua bukaan diafragma, yang ketiga speed, kecepatan rana. Baiklah, lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan bagian-bagian dari scuba dan fungsinya. Bagian-bagian scuba dan fungsinya: 1. Masker. Fungsinya untuk melindungi mata dari air serta agar dapat melihat dengan jelas. 2. Regulator. Berfungsi untuk mengalirkan udara ke mulut saat sedang bernafas di dalam air. 3. Wetsuit. Berfungsi untuk melindungi diri dari dinginnya air ketika berada di dalam air. 4. Buoyancy Compensation Device (BCD). Berfungsi sebagai tempat letaknya tabung udara. 5. Wake bag. Berfungsi sebagai pemberat untuk menarik penyelam menuju dasar perairan. 6. Fins atau kaki katak. Berfungsi untuk mempercepat gerakan saat berenang oleh seorang penyelam. 7. Goggles. Berfungsi untuk menunjukkan jumlah udara atau oksigen yang tersisa di dalam tabung oksigen. 8. Drive komputer. Berfungsi untuk menunjukkan kedalaman air, tekanan, dan suhu air. 9. Tabung udara. Berfungsi sebagai wadah yang digunakan untuk mengisi udara ketika menyelam. Baiklah, soal yang terakhir, MOBA dalam bidang perikanan tangkap dapat digunakan untuk menganalisis apa saja. MOBA dalam perikanan tangkap dapat
kita gunakan untuk menganalisis suatu penelitian. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.